Hai. Hai. Bentar guys, lagi milih lagu. Hai, 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 hai. Tau gak sih rambut aku bisa diginiin tau. Bisa poni sumpah. Aku baru tahu. Coba. Bisa. Kayak bocil. Nih poni aku tuh gini guys. Sumpah. Nggak gini aja. Kalau gini mirip Sana Twice gak? Aku pengen banget tahu kayak menurut aku ya, cewek cantik itu adalah Sana Twice menurut aku. Dia adalah cewek tercantik guys menurut aku. Jadi aku pengen secantik dia. Gimana hari ini ya? Hari ini aku bareng Cia Kali guys. Tadi aku ada kegiatan bareng Cia Kali, terus kayak ya udah. Ada kegiatan pokoknya. Kita belum sempat bikin kuku guys. Kuku masih kayak gini. Lah itu udah vote-bar kan. Itu no edit loh itu. Aku tuh sebenarnya masih bingung guys. Aku mau kayak gimana kukunya. Kayak warnanya mau apa? Apakah aku benar-benar pengen warnanya itu? Sebenarnya apa ya? Aku pengen setema juga kan sama kostum outfit aku nanti buat MNG. Dan jujur warnanya, tapi nggak mungkin juga aku hitam gitu kan ininya kukunya. Aku jujur takut tahu kalau kukunya hitam, kayak nggak takut guys cocok sama aku gitu loh. Gitu ya, terlalu gitu. Jadi aku pengen warnanya tuh apa ya, kalau abu-abu kesannya kayak kotor ya gak sih, paling silver. Terima kasih kak macanya. Atau
putih. Aku tuh naksir yang warnanya tuh ada galaksinya gitu. Putih oke tuh. Ya, tapi cocok kayak silver menarik. Iya ya. Yaudah nanti aku coba cari referensi nail art yang warnanya silver. Ih, parah nggak video call sama aku. Tahu gak sih guys, aku akhir-akhir ini aku lagi ngerasa putus asa banget. Ngerasa putus asanya ini main game. Aku ngerasa kayak aku hopeless banget main game. Aku selalu kalah akhir-akhir ini. Bahkan aku kan push rank ya guys. Aku kan dari kemarin udah jarang kan main. Jadi terakhir itu aku bintangnya itu udah 30-an. Terus sekarang jadi 20-an. Tahu gak sih karena apa? Karena kebanyakan tuh kayak gak jelas gitu tahu. Aku dapet timnya yang kurang gitu loh. Jadi kesel aja. Terus ya udah. Iya, dari kemarin tuh aku sebenarnya mainnya solo terus. Oke, beberapa aku main solo. Jadi dan aku kalau solo biasanya aku kasih role-nya itu kalau nggak mid, goldland sama rom. Nah, kalau rom itu kan jadi diselamatin ya. Kalau emang kalah kayak bintangnya nggak akan turun. Tapi aku seringnya untungnya sih dikasih mid sama goldland. Tapi ya udah. Ada yang case-nya gini. Jadi ada orang yang pakai rom juga padahal dia nggak bisa rom. Terus dia minta tukar. Abis itu gak ada yang mau, terus akhirnya dia nge-troll. Aku stres banget tau guys kayak gitu. Stop menormalisasikan guys. Sedih. Aku sedih banget jujur itu. Kayak benar-benar please dong, jangan dong gitu guys. Tapi ya udah, karena kayak gitu aku juga ikutan nge-troll karena aku udah males. Tapi kalau ikutan nge-troll kan nggak MVP atau jadi goldland, jadi gold kan ininya medalinya. Kayak mendingan. Tapi kalau udah, terima kasih Kak Irfan arcade gamenya. Tapi kalau aku serius nyesek guys kalau susah kalau kalah ya. Kayak hero fave aku Kagura guys. Aku udah berapa tahun aku pakai Kagura. Main enjoy aja. Gak bisa. Maunya serius. Gak sih, kadang enjoy juga. Aku kalau bareng temen-temen biasanya enjoy. Udah dong. Gak sih, baru yang apa sih, top yang warnanya bronze gitu. Udah hatam kom. Coba dipikirkan, sudah 3 tahun ya. 3 tahun aku main Kagura mulu. Hayo 3 menuju 4 lah. Iya. Aku nggak bosan apa itu. Nggak bosan. Yang setim sama aku bosan.
ketemunya Kagura mulu. Kalau nggak Kagura sih aku Kadita. Dulu aku itu pokoknya sampai tahun ini pun aku sebenarnya masih pakai Kagura Execute guys, karena dari awal aku belajar Kagura aku selalu pakai Execute. Terus kayak jadi kebiasaan sampai akhirnya tuh kayak semua orang pakai itu kan, flame shot. Jadi ya kayak ya udah deh aku pakai flame shot juga. Jadi kayak ya udah aku coba, ternyata enakan flame shot ya. Kalau flame shot aku bisa gitu. High strength-nya rank aku nggak ini kok guys, nggak ini banget, paling bintang. Aku sedih banget waktu itu, udah sempet pengen sampai 50-an deh, terus cuma bisanya sampai 40-an mungkin, aku lupa, bintang 40-an gitu. Iya, honor. Iya, abis honor apa sih guys? Glory ya? Abisnya immortal ya? Aku lupa. Iya, glory. Nah, aku tuh udah hampir glory, tapi waktu itu udah keburu season, jadi kayak ya udah nyaris lah. Tuh. Skin aku udah hampir loh guys, hampir semuanya. enggak. Kecuali yang apa sih, eksorsis ya. Aku nggak punya yang eksorsis. Terus aku nggak punya yang legend, yang dulu epic sekarang jadi legend ya kalau nggak salah, aku lupa. Tapi yang paling aku suka adalah skin yang itu, yang star, yang ungu, yang lily itu aku suka banget. Sama yang apa tuh, yang kayak anime itu, wishlist aku banget tahu yang lily itu ya, Starlight Annual. Sama satu lagi tuh yang kayak anime, bukan Vexana, Kagura juga, yang Cloud. Iya yang Cloud, aku suka itu juga. Love. Ini apa sih guys, wujud asli maksudnya apa? Beyond the Clouds ya. Terima kasih kak balon pestanya. Itu aku nggak tahu. Tapi ya guys, aku tuh sebelum pakai Kagura, aku dulu jago Odet tahu. Aku jago banget. Sekarang aku pakai Odet udah kayak orang aneh. kayak nggak bisa main sumpah. Kayak day one main game itu deh. Nah, kalau ada Johnson aku baru berani guys pakai Odet. Ya kan, di carry Johnson. Iya, dulu dia nyanyinya nyaring banget, aku nggak suka. Main jungle coba, aku dulu main jungle pernah guys. Aku dulu pas dulu banget ya guys, itu aku kalau main jungler aku suka pakai Julian. Terus sama Harley, sama udah sih. Tapi yang paling aku nggak bisa adalah XP guys. Sampai sekarang aku nggak bisa XP. Kalau kayak Rom oke lah, aku bisa, tapi yang heal kayak Estes, Angela kayak gitu.
Kalau yang tank aku pernah first time pakai Franco. Bisa guys, itu bisa, tapi kayaknya itu auto apa sih namanya, auto apa sih tuh, iya pokoknya, tapi seru, iya bener seru. Enggak kok, nggak narik angin, aku nggak narik angin, aku nggak narik tank, aku nggak narik Tigreal lah guys, ini beneran aku dapat, tapi di satu match itu doang, sisanya aku nggak dapat, dan akhirnya aku nggak bakal lagi pakai Franco, buat sekali doang ya. Untuk yang kedua kalinya aku gagal jadi Franco, jadi aku minta maaf ya yang setim sama aku. Karena aku hopeless banget, balik lagi aku hopeless banget. Aku main itu tuh beneran sedih banget rasanya, karena aku solo player kan, jadi kayak sangat apa ya, hanya mengandalkan hoki guys itu. Aku iya gitu. Keren guys, kalian yang pakai Franco itu keren banget sih, jujur. Iya. Terus kalau tank lagi aku pernah Atlas. Nah ini baru, kalau Atlas aku nggak bisa. Oh ya, keren. Jujur keren banget tau. Pokoknya orang-orang yang pakai tank itu idaman banget. Maksudnya kayak kalian beneran keren banget guys. Walaupun kalau apa sih, rom tank tuh kan kayak kelihatannya hanya kayak ini, tapi dia sangat amat berguna guys. Kalau nggak ada tank, nggak akan kita bisa menang. Tanpa montek kita tidak akan bisa menang guys. Terus aku sekarang shock banget karena rom itu bisa yang damage sekarang. Kayak aku nggak ngerti, aku kira kayak ya udah hanya tank dan support gitu kan, tapi ternyata ada yang namanya romer itu damage terus kayak Kadita rom kan bisa tuh. Oke lah, iya aku pernah, tapi ya guys saber. Oke. Saber, Zilong, sama satu lagi apa tuh aku lupa namanya apa. Itu ngeselin banget. Jujur kalau di musuh itu ngeselin banget, tapi kalau di tim kayak kita akan menang, kita akan kalah guys. Iya. Kayak gitu lah guys. Vincitar juga ngeselin. Sylvana juga. Pokoknya aku ban semuanya deh kalau bisa. Tuh, udah guys. Aku tidak mau membahas ini lagi karena aku kayak males jujur. Gak apa-apa kok kalau kalian bahas, tapi maksudnya kayak yuk kita ini yang lain aja. Terima kasih kak balon pestanya. Sumpah aku tuh tadi pengen ngeprank kalian, tapi malah jadi aku yang disudutkan tahu. Sedih banget. Aku tuh tadi live Friday kan, aku tahu hari ini Kamis, terus kayak aku iseng, aku punya foto, terus aku nggak sabar buat post, jadi ya udah deh aku bikin ini aja kali ya, prank gitu ke kalian pakai live Friday. Terus kayak hari ini Kamis, terus semuanya pada ngeh kan, makanya aku bilang prank WKWK, terus malah aku yang disudutkan. Aku kayak dibilang bilang aja kalau lupa hari. Maaf ya. Makasih kak macanya. Maaf ya kalau pranknya tidak berhasil, aku sedih. Ngeprank orang tuh susah ya guys, apalagi. Terima kasih kak macanya.
Jujur aku suka tahu baju ini, kayak warnanya tuh kayak abu, tapi aku takut pakainya, kayak ntar aku malah ditanya coba sebutkan lagu Slipknot, terus kayak eh gitu aku nanti. Gimana nggak overthinking? Namanya yang nilang itu di mana-mana guys. Iya guys, nanti aku ditanya, kamu dengerin Slipknot juga? Lagu apa yang kamu suka? Aku cuma garuk-garuk kepala guys nanti. Kalau aku bilang iya gimana? Itu baju kamu warna apaan? Kayak gitu. Pura-pura nggak dengar. Iya lagi. Itu adalah satu-satunya jalan guys. Kalian pernah gak sih kayak diajak ngobrol terus kayak kalian nggak dengar nih, terus kalian hah lagi kan? Iya kenapa? Boleh ulangin gitu kan? Terus tetap gak dengar. Terus akhirnya kalian yang kayak pura-pura ngerti. Iya gitu. Di motor biasanya. Aku jarang kan naik ojol yang ya ojol kan yang motor kan. Nah, aku tuh jarang kan naik itu guys. Pernah aku sempet naik itu pas kemana gitu. Terus aku diajak ngobrol tuh sama bapaknya. Bapaknya tuh nanya apa gitu kan ya. Aku nyambung tuh. Tapi aku itu minta pengulangan. Makasih kak balon pestanya. Oh, waktu itu lagi puasa. Terus bapaknya kan ngajakin aku ngobrol, terus kayak tapi aku agak kayak iya pak kenapa pak gitu kan. Terus udah gitu aku nanya lagi karena itu kan jamnya buka puasa. Aku nanyain bapak mau buka puasa dulu gak, aku bilang gitu kan. Terus dia malah jawabnya kemana-mana. Dia jaga, iya tadi saya habis dari sini nih, ini terus ya habis dari sini kan lampu merahnya macet ya gini. Oh iya pak. Iya pak, makasih pak live update-nya. Aduh, pak, oh iya macet ya pak, aku gituin aja, macet ya pak, oh iya sih, ya aku gituin aja gitu guys. Terus aku nanyain lagi, bapak mau buka puasa dulu? Terus tetap dia nggak ini, apa dia menghindar pertanyaan aku ya. Aku sampai kayak bingung gitu loh, apa aku yang salah atau gimana sih. Apa ternyata bapaknya nggak puasa. Jadi kayak menghindari ngomong oh saya nggak puasa, jadi dia kayak membelokkan topik. Iya ya, kayak menghindar deh. Udah 2 kali soalnya aku udah ngomong tapi nggak ada respon yang sesuai. Iya. Kurang kencang kali lab. Iya kali ya. Tapi itu aku lagi berhenti lagi di ini loh. Lampu merah. Iya. Ya udahlah ya. Itu kan namanya kan ini ya, di jalanan itu kan pasti rame ya, ada tintin, ada suara knalpot, nah gitu. Terima kasih Kak Bim Skutut mas batangnya. Yes, belum jangan dong. Kamu bisa bawa motor lab? Enggak, aku gak dibolehin. Tapi emang aku juga takut sih, jujur takut juga. Mobil pernah belajar,
tapi belum belajar lagi. Aku pernah guys. Karena aku kan belajar mobil. Terus aku belajar mobilnya bareng mamaku. Itu tuh di kayak lapangan yang emang bebas, bisa buat ngelancarin mobil di situ. Aku nggak kopling guys, aku matic langsung. Harusnya manual dulu ya. Terus ya udah, pas di lapangan itu aku belajar kan maju. Enak loh manual. Oh ya, bukannya enakan matic ya? Ya sih emang tergantung orangnya. Tapi emang aku ininya kan mobilnya matic kan, jadi kayak ya udah aku coba belajar. Udah 17 tahun juga nih, jadi kayak terus udah gitu udah aku belajar maju, terus belajar belok, muter balik, aman-aman aja nih. Ini sampai sini masih aman. Terus ada saatnya dimana, jadi kan lapangannya itu tuh ada kayak apa sih, kayak ada jalur satu gitu kan. Memang di sini lapangan, tapi ada jalur di sini, terus ada kayak beloknya gitu. Tapi terserah gitu. Cuma kayak apa sih yang warnanya hitam putih, kalau di itu apa sih namanya, kalau di jalan tuh bukan zebra kok, cross, si batunya itu garis jalan, trotoar. Nah, kalau trotoar kan buat orang jalan kan. Nah itu pokoknya kayak yang hitam putih, terus ada tanaman gitulah. Terus ya udah, nah posisinya ini batas ya, ini batas, terus ini jalanan. Aku dari sini set mau belok ke sini. Terus di depan dari sini nih, itu ada orang lagi belajar mobil juga. Aku kira dia mau ke sini. Ternyata dia tuh ke arah aku. Terus aku yang kayak langsungnya aku kaget dia ternyata mau belok ke aku, padahal itu masih jauh banget. Terus aku takut, aku panik karena takutnya kita jadi kayak bukan tabrakan, karena itu kan jalanannya sempit cuma segini, sedangkan aku di sini, terus dia di sini, kayak gitu kan. Jadi kayak kita saling berhadapan gitu kan. Nah udah gitu aku shock. Itu aku belum selesai kayak belok gitu guys, aku baru kayak gini nih, mobilnya kayak gini. Ini si batasnya gitu kan. Aku masih di sini, jadi aku harus kayak giniin kan. Nah aku malah kayak setir aku malah kesini. Terus ini pohon, ini aku gini, terus kayak terus mamaku langsung melotot kan. Mamaku langsung kayak Ci, gitu kan. Terus kayak aku ngapain sih tadi, terus itu tuh benar-benar aku malah ngegas guys, ke pohonnya. Aku malah kayak pengen maju ke itunya. Terus akhirnya kan kalau matic kan walaupun gak digas juga maju kan. Jadi ya udah, aku lepas gasnya, aku shock lagi, itu masih maju. Aku nggak tahu kenapa itu benar-benar panik, padahal aku nggak pernah sepanik itu. Malah mamaku yang selalu panik kalau setiap aku belok tuh takut kena, atau karena aku katanya selalu kejauhan atau gimana kan. Padahal di situ aku kayak biasa aja, ya udahlah. Tapi pas ada orang di situ, aku langsung rasanya tuh paniknya luar biasa. Jadi kayak ya udah, akhirnya aku langsung rem. Udah aku langsung rem. Aku langsung rem di situ. Terus mamaku kayak jangan panik, kok malah maju ke pohonnya, katanya gitu kan. Iya. Terus ya udah, memang benar-benar kata orang juga gitu. Jadi kalau belajar tuh lebih baik manual dulu kan. Tapi
Aku langsung matic. Terus kayaknya manual lebih susah gak sih, harus ngebalancein si kakinya juga, jadi itu susah sih. Aku aja matic ini belum kayak terbiasa sama gas sama remnya juga. Bener, tapi bagusnya itu sih kalau belajar manual dulu, jadi kita udah ada feeling gitu sama mobil. Terima kasih Kak Ciaralinya. Ya sih, benar-benar. Nah cuman aku nggak kebayang kalau emang aku nyetir manual, amit-amit aku ditanjakan, terus aku yang kayak nggak bisa ngebalancein kaki aku, udah deh aku. Jadi ya udah, dan akhirnya aku memutuskan untuk kursus aja kayaknya. Jadinya aku mikir kayak ya udahlah biar gampang gitu, biar langsung aku belajar sama mama aja. Memang sih enak juga, tapi kayaknya aku butuh kursus, karena kalau kursus kalau nggak salah dia langsung ke jalan raya juga gak sih, jadi kayak mentalnya lebih terlatih dibanding kalau di lapangan aja. Ya nanti aku akan kursus guys. Iya, terus juga di pelatihnya juga ada rem dan gasnya juga gak sih? Pokoknya ada si itunya juga. Jadi kalau memang amit-amit kenapa-napa juga ya udah ada si pelatihnya. Jujur deg-degan banget. Oh iya, kalau kursus kalian dapat SIM beneran? Oh gitu. Tapi siap-siap diklaksonin. Iya, aku sekarang no wonder sih kalau ngelihat mobil yang kayak di belakangnya ada label kursusnya. Ya itu perlu sih biar orang gak salah paham. Kalau emang gak ada terus kayak ya udah belajar doang, orang gak bakal emosi, bakal kayak ini orang bisa nyetir gak sih? Enggak bang, baru belajar. Ya pas itu aku enggak guys, karena itu emang bener-bener lapangan yang isinya buat orang yang mau belajar mobil. Dan paling yang apa sih yang kayak di orang-orang showroom yang fotoin mobil gitu loh, leasing gitu. Udah. Aku juga baru belajar. Semangat ya, semangat ya. Susah ya pasti. Jadi sekarang gimana? Sekarang jujur aku belum belajar lagi. Ya nanti aku akan update di PM. Terus karena aku udah merasakan belajar mobil, aku ngerasa kayaknya aku tidak akan, nggak tahu juga sih, tapi aku bakal lebih invest. Aku lebih ya prefer ke mobil yang gede sih. Karena kalau kecil jujur aku takut, apalagi kalau di tol tuh kalau malam-malam kan banyak banget ya, ada mobil yang lebih besar dibanding mobil unyu ini. Jadi kayaknya takut deh. Iya, enggak truk 10 ton juga, truk 10 ton. Enggak guys, tapi kalian itu suka mobil yang kayak gimana guys? Kalau kalian mobil sport, mobil mainan. Ada, aku juga banyak itu, ada setas. Iya ya, keren juga ya cowok kalau ngoleksi apa bang? Mobil yang mini. Tapi kalian lebih suka mobil apa? Mobil yang kecil? Yang kecil kan juga ada yang sedan, ada yang emang beneran mini, cut gitu doang.
atau emang yang kalian suka yang gede? Kalau aku sih sukanya yang gede ya. Nah, kalau yang kecil aku suka sedan, karena sedan tuh kayak wow, auranya tuh mantap banget, kayak apa ya, punya aura gitu. Iya. Tapi aku sih lebih suka sedan ya dibanding sport. Sport tuh kayak kalau aku yang pakai terlalu ya gimana ya, kayak too much aja gitu ya, terus jarang juga kan. Kayak aku takut sih bawanya. Terus kayak cuma 2 seat doang gak sih kalau motorsport? Aku juga nggak terlalu tahu kalau motorsport. Kayak iya bener, sedan pegel bener. Dulu aku pernah nyobain kan, kayak gimana sih di dalam sedan, terus kayak sempet ya ini juga kan pakai, terus kayak rasanya tuh kalau di jalan kayak gini tuh. Kayak gini sumpah. Tapi aku suka, kayak bagus aja. Terus ditambah waktu itu memang kebetulan interiornya tuh yang kayak jadi aku benar-benar suka sama mobil itu. Mobil listrik sebenarnya ya, kalau kayak modelnya itu aku naksir sih sama mobil listrik. Cuma kayaknya mobil listrik tuh ini gak sih, kayak paling jadi second apa ya mobil kedua kalian gitu loh ya gak sih. Jangan dijadiin mobil utama yang biasanya yang bakal kalian pakai sehari-hari. Tapi oke banget kalau emang nanti di masa depan. Karena aku mikirnya gini, kayak sekarang kan belum, kayak baru kan, itu adalah pendatang baru. Kalau emang kalian ada yang sakit, ya si mobilnya sakit, ada spare partnya yang rusak atau gimana, nanti susah gak sih? Tapi kalau untuk nanti bakal lebih worth it. Iya bener, jadi kayak save aja buat nanti. Gitu guys. Tapi nggak tahu juga, aku nggak terlalu ngerti tentang mobil-mobil. Mungkin ada pendapat yang lain gitu guys. VC dong, jangan ngomong doang. VC. Nanti ya, bulan depan kalau ada. Tapi aku suka banget mobil itu kalau warna merah guys. Merah, sebenarnya aku tuh gimana ya, kalau tentang warna aku jujur bingung. Favorit aku tuh warnanya apa, warna favorit kamu itu apa? Aku jujur bingung guys, bingung banget, karena banyak warna yang aku suka gitu. Kayak device ya elektronik aku ini tuh warnanya biru semua. Tapi aku juga punya tas merah. Aku juga suka pakaian yang warnanya merah. Merah tuh benar-benar kayak keren banget. Terus aku kan nonton anime yang kayak robot-robot gitu. Nah, robotnya itu juga warnanya merah yang aku suka. Jadi kayak
Tapi merah yang paling aku suka ada tuh guys, ada pokoknya mobil yang warna merah dan aku suka banget. Aku pernah ngomong guys, dan itu beneran bagus banget, kayak seksi banget guys. Oh my god. Oh, yes, betul. CX guys, parah, goks banget. Oh, sumpah. Mimin tahu gak sih, Mimin tahu ini gak sih mobilnya si Pororo? Mobilnya si Pororo itu warnanya kayak gitu, itu persis banget emojinya kayak gitu, Min. Mimin harus nonton Pororo, Min. Coba deh, sekali seumur hidup, gak akan nyesel. Coba nonton Pororo. Iya. Ya. Aku yang warna hijau siapa tuh namanya? Krong. Aku suka banget Krong. Enggak sih. Aku tapi ya Pororo itu beneran. Pokoknya aku suka banget sama karakter itu, kartun itu, karena aku kayak itu dari aku kecil guys. Coba kita review kartun yang dari kecil gitu guys. Aku tuh grammarnya lagi jelek banget hari ini deh. Kenapa sih? Bahkan bahasa Indonesia aja lagi. Kenapa sih aku ini? Ya pokoknya pokoknya coba kita ingat-ingat ada apa aja kartun yang aku tonton dulu dan aku suka banget. Timmy Time itu yang mana ya? Timmy tuh yang ini gak sih, yang Shaun the Sheep? Aku juga suka. Oh my god. Ben 10 aku nonton. Ada temennya Ben 10, bukan temennya Ben 10 sih, tapi kayak ada kartun dia tuh berlima, dia gedungnya tuh bentuknya T. Jadi mereka punya base camp, terus base campnya tuh kayak di tengah-tengah laut. Oh iya ya itu ya. Iya, aku dulu suka nonton itu. Terima kasih Bang Alex, arcade gamenya. Tumpuk 3 itu apa sih? Yang beruang. Iya, ada Robin. Yang paling aku suka itu yang ini deh, yang pakai itu kupluk warna ungu. Itu siapa ya namanya? Aku lupa. Robin kan yang pakai ininya kan. Raven ya, Raven. Iya, itu. Aku suka banget. Aku pernah cosplay dia. Terus ada juga dia tuh kayak bukan penyihir, pokoknya dia punya tongkatnya tuh di tengahnya bintang bulat, terus bintang, terus ada sayapnya. Nah tapi dia itu cewek, rambutnya kuning panjang, aku lupa banget siapa namanya. Pokoknya bukan aku lupa namanya siapa sumpah. Pokoknya ada ya mirip Sailor Moon gitu tapi bukan, dia kayak nggak tahu sih dari mana. Terus dia kayak punya backpack gitu, setiap hari dia bawa backpack. Nah itu aku terinspirasi dari itu guys dulu. Terima kasih kak macanya. Jadi kayak bukan Dora, aku lupa namanya, aku jadi penasaran juga. Bentar. Apa sih? Lo bukan Sakura. Hah? Bentar, coba. Apa itu ya? Bukan. Kok ini lucu banget sih? Enggak, ini bukan kayak anime gitu guys, bukan dari Jepang. Pokoknya dia kayak dari mungkin animasi US gitu kali ya. Gak tahu jujur siapa sih namanya kartun.
Tapi bentar, aku nemu gak ya? Aku juga nonton itu yang guguknya warna pink, terus rumahnya kena apes mulu guys. Kesian banget. Aku kesian banget tahu sama dia, sumpah. Apes mulu dia tahu. Namanya siapa sih? Courage. Star Butterfly. Coba. Apa itu ya? Iya banget. Iya Min, bener Min. Beneran Min. Min bener Min. Mimin nonton gak dulu pas masih kecil? Wah, adminnya googling juga ternyata. Ya guys, namanya Star Butterfly. Aku suka banget sama dia, bahkan nonton. Ini ya dry text ya miminnya. Itu kata nonton kalau bisa disingkat deh kayaknya. Gak apa-apa, aku juga males ngetik kok orangnya. Tenang. Dulu guys, aku pas masih kecil itu tuh suka banget yang namanya DIY. Jadi kertas-kertas yang ada di rumah aku itu tuh habis cuma buat aku DIY sendiri. Bahkan kadang aku kayak minta kardus kayak gitu-gitu. Pokoknya aku sangat amat suka yang namanya DIY. Nah dulu aku tuh seneng banget guys nonton si Star Butterfly ini. Sampai-sampai aku tuh pengen punya bando kayak dia yang ada tanduknya gitu. Itu tuh aku DIY sendiri. Terus tasnya juga aku DIY sendiri. Pokoknya ada ending setiap filmnya tuh dimana dia kayak jalan gitu kan guys. Jalan. Terus itu tuh aku ikutin setiap aku pergi ke sekolah, aku ngikutin cara dia jalan. Jujur nggak tahu deh, itu aneh banget, parah. Terus pokoknya dulu itu aku suka banget. Oh iya, aku suka banget sama My Little Pony juga. Ya benar-benar itu channelnya. Nah dulu tuh aku suka banget sama My Little Pony kan. Sampai aku tuh pokoknya punya semua karakter si yang mainannya itu dulu tuh jarang banget tau di Indonesia. Jadi kayak harus semacam just tip gitu mungkin. Ya pokoknya kayak gitu. Dulu itu jarang banget. Terus yang rambutnya tuh beneran rambut gitu loh, yang rambutnya bisa disisir. Nah dulu tuh aku kalau My Little Pony, aku tuh sukanya sama Rainbow Dash. Tapi aku sekarang aneh. Kayak kenapa aku suka Rainbow Dash ya. Terima kasih Bang Alex, Orchid Kimia. Ya pokoknya gitu guys. Ya dulu kan aku mikirnya karena berwarna gitu kan, kayak yang paling mencolok di antara yang lain. Dan juga aku tuh suka sama kepribadiannya si Rainbow Dash. Jadi yang kayak beneran orangnya tuh pemberani gitu kan, pemberani. Terus pokoknya kayak seru deh, seru abis. Sama aku suka sama yang namanya Applejack. Abis Applejack, iya aku juga suka Applejack. Karena Applejack tuh yang paling orangnya tuh kelihatannya sangat menerima semuanya gitu loh. Jadi kayak dia mensyukuri apa yang ada kayak gitu. Terus udah gitu setelah itu kan si main karakter ini Twilight gak sih? Nah jadinya aku suka Twilight juga karena dia ya serba bisa. Dia kan punya ini kan, punya tanduk ini, terus sama dia punya sayap. Jadi kayak wow, dia bisa dua-duanya ya kayak gitu.
Iya guys, aku suka Twilight karena dia bisa dua-duanya. Terus aku juga suka yang udah dewasa, siapa sih namanya? Pokoknya yang kayak ketuanya di wilayah itu deh. Yang rambutnya tuh kayak glitter-glitter gitu, aku suka banget. Ya guys, itu aku suka banget. Tapi yang warnanya putih, soalnya dia baik. Tapi aku suka juga sih yang warnanya hitam itu, yang rambutnya ungu, karena rambutnya ungu jadi kayak sangat menarik. Ya, jadi aku suka dua-duanya juga. Terus aku ngikutin sampai mereka ada yang high school. Yang high school, sampai aku main juga guys gamenya yang di website. Dulu tuh aku kan sering nonton YouTube kan, nonton orang tuh yang kayak ngebahas tentang itu. Terus kayak aku cek, oh ternyata ada website buat main gamenya. Jadi aku setiap hari main gamenya, dan itu kayaknya udah nggak ada lagi deh sekarang. Aku nggak tahu sih, terakhir aku nyari kayak nggak ada. Yang Pinkie Pie ya, aku nggak terlalu suka soalnya dia bukan diri aku banget. Dia kayak gitu kan, itu kayak bukan gak suka sih, tapi lebih yang kayak aku suka energi dia, tapi gitu. Masih ada, iya ya, sumpah gak sih, masih ada website gamenya. Nanti aku coba cek deh. Pokoknya itu gamenya tuh yang kayak fine apa gitu ya, bareng-bareng yang harus ada di misinya gitu. Ya aku masih hafal guys karena aku suka. Pernah juga nonton itu. Dulu aku berhayal menjadi si Elsa-nya guys. Terus aku sampai hafal banget lagunya. Oji tuh yang kecoa ya. Gak sih. Ih, aku juga demen banget itu. Ya kak, yang kecoa. Ini curiga bukan? Ini tuh siapa sih guys? Kakak, boleh tahu gak? Ya ampun, makasih ya udah dengerin aku cerita. Aku nggak nyangka loh. Tapi aku pengen banget tahu jadi kecoanya. Aku kalau kecoa mereka aku nggak akan takut, jujur. Itu beneran trio lucu, sumpah. Tapi aku udah lupa kayak alur ceritanya tuh kayak gimana sih. Enggak sih, enggak suka digituin. Kena geplak mulu. Iya, lagian bandel sih. Makanya guys, jangan badung guys. Mr. Bean aku juga suka nonton, lucu lagi. Terima kasih kak toanya. Iya, aku nonton animationnya, dua-duanya sih jujur. Tapi aku nonton dua-duanya guys. Kalau yang animasinya aku lebih sering karena kan kayak satu channel sama channel yang aku nonton gitu kan, tonton. Itu aku suka banget nontonnya. Terus kayak aku pengen temenan sama Mr. Bean rasanya. Pasti aku kalau temenan sama Mr. Bean aku selalu ketawa deh. Terus karena Mr. Bean aku jadi yang kayak menormalisasikan bukan menormalisasikan juga sih, tapi kalau ngeliat orang dulu ya pandangan aku dulu tuh aku mikir kalau sikat gigi itu cuma boleh di rumah doang, di kamar mandi rumah doang. Terus pas aku lihat Mr. Bean aku kayak ternyata bisa di luar rumah ya.
Aku gak ngerti maksud aku kayak gimana. Kayak diri aku yang dulu tuh aneh banget jujur. Entah aku yang aneh atau Mr. Bean yang aneh. Iya, pokoknya aku ingat banget di satu scene di mana Mr. Bean gosok gigi pas di mobilnya. Terus itu yang kayak makasih. Aku udah lupa tahu. Aku udah lupa cerita-ceritanya Mr. Bean. Yang paling aku ingat tuh yang itu. Iya. Apalagi ya? Aku nonton apa lagi ya dulu? Dulu seru banget guys. Aku sehari-harinya gitu aja. Dulu aku inget banget. Pokoknya setelah aku pulang sekolah, kan aku kan boleh main HP tuh sejam doang. Aku lupa. Pokoknya ada di mana aku cuma boleh main HP tuh dari Jumat sampai Minggu, dan itu pun satu hari cuma 1 jam doang. Sama ada di mana fase aku mainnya bebas dari Senin sampai Minggu, tapi sehari cuma 1 jam doang. Aku lupa. Terima kasih kak macanya. Ya dulu aku dibatasin guys, tapi tetap aja minus. Gak ngaruh di aku. Kenapa ya, tetap aku dulu aku inget banget guys, aku TKB aku udah punya HP. Terus aku ceritakan ke teman-teman aku kira itu kayak hal wajar. Ternyata teman-teman aku belum pada punya HP, jadi aku ngerasa kayak gitu. Dulu aku udah ngerasa keren banget tau guys punya HP pas TKB. Sumpah aku belum kelas 1 udah punya HP. Tapi HP-nya ya HP itu sih yang masih gini guys, yang masih diginiin tek tek, keyboardnya masih ada suaranya itu. Terus nggak ada kameranya guys, jadi itu cuma buat di rumah, cuma buat kalau emang mama papa aku pergi gitu kan, aku bisa bisa ya pokoknya bisa chat-chatan lewat situ gitu kan. Bener banget. Terus disitulah aku tahu cara ngeping dan arti ping itu apa. Aku baru tahu guys di situ. Iya. Terus screenshot tuh masih yang dimakan. Aku inget banget setiap mau screenshot dimakan. Terus aku tuh setiap hari aku nge-screenshot. Terima kasih kakak macanya. Iya. Dimakan. Ya dimakan sama si ininya. Siapa sih namanya aku lupa. Pokoknya warnanya pink, kayak monster gitu. Jadi setiap mau screenshot layar dimakan. Gini deh. Set gitu. Terus ya udah deh. Iya, aku main game ular juga. Dulu tuh aku mainnya itu terus ya udah. Tapi sebelum itu aku emang udah dikasih tab sih. Dikasih tab, terus aku dikasih itu. Terus udah gitu ya udah, kayaknya aku sempat nggak main HP deh, kayak main tab aja gitu pokoknya. Dan tahu gak sih guys, tab aku yang itu sampai sekarang masih ada dan masih nyala. Aku kaget banget, ternyata sampai sekarang masih ada dan masih mulus banget. Ya paling ada retak-retak dikit. Terus itu tuh si casannya itu beda guys. Yang zaman dulu tuh kayak casannya kan lebar ya, kayak gitu. Jujur keluarga aku tuh suka tahu kayak apa sih namanya, nyimpen elektronik yang dulu gitu, tapi cuma kayak HP, tab gitu doang sih. Terus tahu gak sih guys, mama aku simpen ini juga yang apa sih HP lipat tapi warnanya pinknya lucu banget kayak beneran gemes banget. Terus katanya dia tidak akan buang itu sih, karena itu buat
kayak kenang-kenangan gitu. Iyalah, aku bilang jangan itu bagus banget. Pokoknya warnanya pinknya tuh pink soft, terus yang ada glitter-glitternya gitu. Ih, gemas deh. Iya, katanya mau disimpan aja karena itu limited edition guys. Jadi kayak wow, keren banget ya, jujur lucu banget. Terus udah gitu ya udah, aku SD ya gitu sih, dari Senin sampai Jumat dari Senin sampai Kamis aku nggak main HP. Terus ya udah dari Jumat sampai Minggu aku main HP tapi cuma 1 jam kayak gitu guys. Tapi itu ini sih kayak sangat apa ya, bagus sih menurut aku, karena kan pasti anak kecil itu kan gampang kecanduan ya tentang sesuatu. Jadi dibanding kecanduan mending kayak dibatasin aja daripada ya sebelum kejadian gitu kan. Kayak nanti aku akan menerapkan itu ke anak aku nanti. Masih lama. Bagusnya baca komik. Iya ya, kenapa mama aku nggak suguhin aku komik ya? Mungkin aku kalau udah disuguhin komik aku akan, wow, kamar aku ini bukan Gundam lagi guys, isinya komik semua guys nanti. Iya, sekarang aja udah baca komik. Enggak sih, nggak banyak. Iya, udah banyak koleksi pasti. Ya, karena dulu tuh aku sangat amat bermusuhan guys dengan yang namanya bacaan. Aku dari kecil sampai SMP aku tuh nggak suka baca. Bahkan kalau di sekolah tuh kan ada buku ini kan, buku apa sih, paket, itu aku nggak pernah baca guys. Terima kasih kakak macanya. Bukan nggak pernah baca sih, ya pernah baca, tapi ya baca cuma buat belajar di sekolah doang, nggak pernah aku baca di rumah. Karena ya itu, aku sama sekali nggak suka baca guys, entah kenapa. Makanya dulu kan pasti ini dong, kayak anak kecil tuh mintanya buku dongeng yang ada bacaannya gitu kan. Nah, aku tuh dulu sama pengen gitu juga, tapi pengennya yang bergambar, semuanya gambar, dan juga ada suara-suaranya. Sumpah, aku kalau baca buku harus yang kayak gitu, yang harus kalau dipencet halaman ini ada suaranya. Terus aku ingat banget, aku waktu itu beli yang My Little Pony, ya audiobox ya. Terus yang pokoknya ada suaranya gitu. Aku suka bacaan, tapi kalau dibacain sangat pemalas bukan aku dulu. Iya, kayak gitu guys. Terus ya udah deh, semenjak SMA aku mulai terbuka. Kayak aku bilang sama diri aku, pokoknya aku harus suka baca. Gimana caranya aku harus suka baca, karena ya kalau aku nggak bisa baca gimana nanti, ya kan. Terus ya udah deh, akhirnya karena aku suka anime, aku coba baca buku yang tentang anime. Dan karena aku suka tentang kayak kasus kayak gitu, maksudnya kayak crime yang ya yang detektif gitu maksudnya. Jadi kayak ya udah, aku baca yang kayak gitu dan akhirnya aku suka. Buku pertama yang aku tamatin adalah Death Note, yang itu novel loh, semuanya bacaan, nggak ada satupun gambarnya di situ. Aku ngerasa kayak bangga banget sama diri aku. Itu yang BB crime, BB ya, yang birthday itu, yang si temennya L, iya tuh guys, itu seru banget. Wow, aku senang banget sih baca itu, benar-benar kayak keren banget jujur. Ya yang di LA. Nah disitulah aku suka dengan Naomi Misora guys. Ya, terus kayak kalian tahu Naomi Misora kan? Naomi Misora itu
kayak yang ada di anime Death Note. Terus dia tuh dulunya kayak detektif juga, semacam detektif, aku lupa namanya apa. Ya dulu dia sempat jadi detektif, dia jadi ya FBI, asik FBI di LA bareng si L. Terus kayak mereka kerjasama untuk mencari tahu siapa aja nih yang sudah membuat ini nih kegaduhan ini gitu guys. Terus yang kedua aku baca Monster. Wow, itu sangat amat keren ya. Jujur kalau kalian suka nonton anime Monster, kalau kalian suka itu, terus kalian harus baca novelnya juga. Karena novelnya itu beneran bagus. Kalian lebih mendalami apa sih maksudnya si monster ini, ceritanya tuh kayak gimana sebenarnya, kayak gitu. Wow, kan akan lebih mengerti tentang si Johan Liebert. Keren. Coba pose Johan. Jangan takut. Ya guys. Ya. Aku langsung yang berat gitu ya novelnya. Enggak kok. Ya kan sudah umurnya. Ya kali aku masih bacain My Little Pony. Kalau non novel, non novel tuh berarti apa nih? Yang komik kah? Atau yang non fiksi? Non fiksi nggak ada. Tapi aku ya ada deng. Tapi belum selesai. Mana ya? Oh ini deng. Coba. Tapi aku takut. Aku kayaknya nggak mau kasih unjuk kalian guys. Pokoknya tentang sejarah dunia. Iya. Takut mau kasih unjuknya. Itu lumayan berat sih jujur. Kayak ada tentang bumi itu apa sih? Nah. Iya paling itu sih kalau yang non fiksi. Sama aku lagi bacain buku yang ini juga sih yang tapi aku belum mulai dari ini. Aku mau mulai ini dulu. Python. Aku mau coba, enggak sih, tapi nanti itu bakal nanti. Aku udah bikin schedule buat diri aku sendiri buat belajar dari sekarang tentang kayak gini-ginian. Aku butuh ini sih, basic sih sebelum aku masuk ke kuliah nanti. Jadi aku mau belajar, makanya kemarin itu aku sempat bilang aku belajar matematika di Kris, terus nanti aku mau belajar algoritma juga lebih dalam, sama tentang komputer kayak isinya, tapi yang hardware-nya menurut aku itu juga butuh sih biar aku tahu gitu. Asik, keren banget guys. Terus nanti baru deh kalau emang udah si basicnya ini udah aku kuasain, nanti aku mau coba untuk belajar praktiknya. Ini aku udah bikin schedule-nya, terus aku udah tempelin di situ. Pokoknya banyak. Terus aku juga harus belajar bahasa Inggris juga yang lebih dalam. Jadi kayak udah deh. Semoga terlaksanakan. Iya. Gitu guys. Tapi kayaknya
aku bakal cari. Nah, kemarin itu kenapa aku ngajakin si Arali buat ke perpustakaan, karena aku pengen cari-cari lah buku yang memang sekarang tuh aku lagi butuh. Pokoknya aku udah kayak ngelis beberapa buku yang kayaknya aku butuh nih buat nanti persiapan, jadi kayak gitu. Tapi untuk sementara kayaknya aku akan belajar dari online dulu, kan ada juga yang ebook gitu kan. Nah, aku pengen belajar dari situ dulu, terus aku belajar dari YouTube juga. Iya, pengen sih, tapi nggak ngerti cara. Tapi lucu tau, sumpah. Itu yang kayak elektronik, yang kayak buku. Itu lucu banget. Aku malah lebih ke penasaran itu gimana kok layarnya bisa kayak gitu. Terima kasih Kak macanya. Belajar ya. 1010101010. Iya kan. Ebook tinggal download, bener. Terus oh iya, kemarin aku habis belajar ini iya, preposition. Ya gak sih namanya, aku lupa. Itu yang ada konjungsi, disjungsi, implikasi, apalagi sih, pokoknya Q. Aku belajar itu guys. Gak tahu sih. Konjungsi, iya itu guys. PP apa ya, makasih ya. Udah lupa ya, tapi aku ingat sumpah. Konjungsi adalah dia itu orangnya tegas. Hayo. Kita malah belajar ini ya. Tapi aku tuh orangnya kayak gitu. Kalau aku belajar, aku harus ada contohnya. Kayak harus dicontohin. Nggak boleh teori doang. Aku nggak bisa ngebayangin kalau teori. Jadi ini si konjungsi itu adalah orang yang tegas. Dia tuh pengennya semua benar. Kalau nggak benar semua, dia bakal anggap itu salah. Gitu. Iya, harus ada studi kasusnya, iya benar. Apa ini emotnya? Banyak kali. Ya gitu deh. Iya namanya preposisi. Bentar, bukunya buat tatakan nih guys. Bentar, aku mau coba lihat buku aku lupa juga namanya apa. Pokoknya ini sebenarnya aku pakai tripod juga. Tapi kalau aku nggak pakai tripod dan aku hanya taruh ini di meja aku, ini bakal sependek ini guys kameranya. Jadi kayak ya udah, kebetulan di meja aku ini banyak buku, jadi kayak ya udah aku pakai buku di sini. Iya namanya propositions. Yes. Ini tuh adalah ya, gimana ya cara menjelaskannya. Pokoknya di proposition ini ada 5 jenis gitu. Ada negosiasi bukan, pokoknya namanya negation. Terus ada conjunction, ada disjunction, ada implication, ada biconditional ya, kayak gitu. Nah itu tuh kayak not, and, or, if, then, kayak gitu-gitu. Terus aku tuh pakai ini guys nih. Ini baru setengah gitu. Ini. Jadi kayak ini aku kasih judul kan discrete math, and then proposition, what is propositions, terus ya ada definisi singkatnya. Terus pokoknya proposition nih kayak ada true false-nya. Contohnya the sky is blue. Jadi kayak apa sih yang ya udah yang beneran,
yang pernyataan gitu loh. Nah, pernyataan. Kalau emang itu perintah atau itu pertanyaan, kalimatnya itu bukan propositions, tapi itu ya udah, itu bukan proposition. Terus ya udah ada 5 jenis, terus dia kayak ada simbolnya gitu guys. Ini kalau kalian bisa lihat ini. Nah di bawah sini aku kayak menjelaskan si ini apa, conjunction apa, negation, itulah pokoknya, negation ya itu. Nah si negation ini itu tuh orangnya kayak gak gitu sukanya menyangkal. Iya, sukanya menyangkal. Terus kayak kalau si P-nya adalah aku lapar, berarti dia aku tidak lapar. Jadi dia jadi false gitu guys. Agak ini ya. Tuh guys, pokoknya aku kayak bikin emoji juga. Dia orangnya menyangkal. Terus kalau yang ini orangnya tegas, si conjunction ini orangnya tegas. Terus kalau ini disjunction tuh orangnya santai banget. Jadi aku kasih emot ini. Jadi dia tuh selama ada yang fall, ada yang kan, aku bingung deh cara jelasinnya. Pokoknya gitu deh. Terus deh gitu ada implication tuh diartikan sebagai kayak kamu janji ke seseorang. Contohnya nih, papa kamu janji, pokoknya kalau kamu menang nanti papi beliin ini ya gitu. Terus ya udah, hasilnya gimana? Kalau emang kamu menang, kamu akan dikasih, dibelikan. Tapi kalau kamu nggak menang, berarti kamu tidak dibelikan. Kayak gitu, pokoknya kayak gitu guys. Janji ya gitu guys. Iya, aku kalau belajar aku suka pakai analogi. Aku lebih suka pakai analogi. Iya, saya seru guys. Terus ini ada, aku kok nggak tulis namanya sih? Ya, be conditional. By conditional. Nah itu dia orangnya temenan, kita bestie. Pokoknya selama dia sama-sama, ya pokoknya sama, dia akan menjadi betul gitu. Seru guys, this great math. Ini seru guys. Ya, pokoknya itu guys. Aku suka ada bakat jadi guru. Makasih, selama masih bernafas kita bestie. Iya dong. Pokoknya gitu guys. Sebenarnya ini mungkin lebih kayak ke logika gak sih? Nanti aku juga bakal belajar logika matematikanya juga. Kemarin aku udah sempat belajar buat terus kayak ya banyak guys checklist yang belum aku checklist. Aku kesal kayak gitu. Aku senang. Kok miring sih ini? Apakah dia berat sebelah? Kayak gitu guys. Doain ya guys, aku bisa konsisten. Aku takut aku tidak akan konsisten. Oh iya, ini nih. Aku ada. Nah, aku itu orangnya suka banget ganti-ganti catatan. Jadi kalau aku udah nulis nih, udah nulis kayak 1 halaman. Tapi kalau menurut aku ini kurang, aku bakal ganti. Ya aku ganti guys. Dan aku lepas. Terima kasih Kak Lazu cendrawasinya. Nih. Tadinya aku bikin ininya begini. Ini proposisi. Ya, jadi proposisi adalah pernyataan. Kayak ya gitu. Kalau konjungsi itu logikanya dengan dan. Nah, ini guys maksud aku. Ini tuh proposisi. Nah, ini tuh kayak si P ini punya benar, salah. Terus si ininya tuh benar, salah. Enggak deng. Benar, salah. Nah, P punya B, S, Q, BS. Hasilnya apa? Kalau dikonjungsikan jadinya
karena si konjungsi orangnya pelit dan sangat amat tegas, jadi dia selama kalau udah ada S dia akan menjadi salah. Jadi dia tuh orangnya nggak mau ada salah sama sekali gitu. Jadi kalau ini kan ini benar sama benar ketemu benar, jadi kayak benar sama salah, ada yang salah berarti dia salah. Kalau ini salah sama benar, walaupun ada benarnya di belakang tapi tetap aja dia jadi salah. Terus ini salah ya udah gitu. Coba jelaskan pakai bahasa bayi, Bu. Baik, sekarang kita akan belajar matematika di Kris ya. Jadi di sini kita akan belajar yang namanya proposisi. Nah, ada yang tahu gak nama proposisi itu apa? Gak tahu ya. Ya udah deh, aku kasih tahu ya. Proposisi itu adalah kalimat yang kalian ucapkan itu yang benar, kayak ceritanya nih. Langit biru. Loh, langit selalu biru kan? Nah, kalau langit kan biru tuh kan. Terus rambut saya warna hitam. Nah, itu namanya proposisi karena sebuah pernyataan. Kalau aku bilang kalau aku bilang apa ya? Aku kok jadi bingung ya. Kalau aku bilang, "Coba mana PR-nya?" Nah, itu namanya perintah, bukan pernyataan. Terima kasih kakak bacanya. Terus hari ini tuh aku makan apa sih? Nah, itu bukan pernyataan, itu adalah proposisi. Nah, proposisi itu ada banyak anak-anaknya. Ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, ada negasiasi, nggak tahu itu namanya apa sih, aku trouble di situ mulu tuh namanya. Negation, negosiasi kah itu? Nah, terima kasih Bang Alex arcade game-nya. Nah, setelah itu ada juga yang namanya bimplikasi. Sekarang kita kenalan yuk sama satu-satunya. Duh, grammarnya jelek banget sih aku tuh. Jadi konjungsi, Ibu, konjungsi tuh orangnya kayak apa sih? Nah, konjungsi itu orangnya tuh tegas banget. Dia tuh orangnya perfeksionis banget. Dia gak mau nih ada yang salah. Jadi setiap dia ketemu ada huruf S yang salah, dia akan bilang salah. Sama kalau dalam bahasa Inggris ya true, false, T sama F. Berarti kalau ada F ya dia anggap itu salah, F gitu. Jadi konjungsi itu orangnya tegas dan pelit. Jadi kalau itu dua-duanya benar, si P sama Q-nya tuh ya bakal benar. Tapi kalau ada satu yang salah, bakal salah semua. Terus disjungsi. Nah, disjungsi itu apa sih, Bu? Nah, disjungsi itu orangnya baik banget. Dia pokoknya walaupun ada yang salah, tapi selagi ada yang benar, dia bakal anggap itu benar. Contoh, nih kita bisa lihat ya, si P ini kan sama ya kayak yang di atas. B B S S, Q B S B S. Terus ya udah kalau didisjungsiin berarti B ketemu B jadi B. B ketemu S jadi B karena ada si B. Nah, S sama B jadinya B karena ada si B. Kalau S sama S ya udah jadinya salah. Udah aku gak mau jadi guru, capek ya rasanya ngomong sendiri, aus guys. Udah kalau gitu kita bacain top gifter aja yuk. Yang ke-10 ada Kak Jan, terima kasih Kak Jan. Yang ke-9 ada Kak Rafael, terima kasih Kak Rafael. Yang ke-8 ada Kak Kaikal, terima kasih Kak Kaikal. Yang ke-7 ada Kak Irfan, terima kasih Kak Irfan. Yang ke-6 ada Kak Kimal, terima kasih Kak Ki.
Yang kelima ada Kak Bim Skutut, terima kasih Kak Bim Skutut. Yang keempat ada Kak Dak Dikduk Der, terima kasih Kak Dak Dikduk Der. Yang ketiga ada Kak Bang Alex Yo, terima kasih Bang Alex Yo. Yang kedua ada Kak Huang Iren, terima kasih Kak Huang. Dan yang pertama ada Kak Lazu, terima kasih Kak Lazu. Gini ya rasanya jadi guru, ngomong sendiri mulu ya. Yang satu ada yang tidur, yang satu ada yang entah kemana. Jadi makasih ya guys, makasih sudah menemani. Ada yang baru datang. Ada yang baru datang. Ada PR-nya. PR-nya adalah harus join live ibu besok ya. Emangnya besok aku nge-live ya? Nge-live kali ya. Stay tune aja ya. Bye-bye. Terima kasih Kak macanya. Bye. 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 Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye dulu lah. Bye-bye. 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 Terima kasih all. Dadah. Bye. Bye.